Indonesia negeri tercinta, negeri yang indah, kaya akan budaya. Walau kita sedang dilanda musibah, tetaplah berserah dan memohon perlindungan kepadanya. Bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, di mana video kali ini adalah sambungan atau lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai perdagangan internasional. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai neraca pembayaran dalam perdagangan internasional. Nah, sebelum kalian tonton video saya ini, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, dukung terus agar menjadi konten pembelajaran video ekonomi pastinya yang terbaik. Terima kasih semuanya, selamat menonton. Oke, baik. Nah, video kali ini masih lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu mengenai perdagangan internasional. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu mengenai sistem dan neraca pembayaran internasional. Oke, nah kita lanjutkan. Tetap fokus ya, minum vitamin dulu bila perlu, biar fokus. Oke, nah pembayaran internasional itu dapat berupa bentuk devisa maupun kurs valuta asing. Nah, di mana devisa ini adalah semua barang atau kekayaan suatu negara yang dapat berfungsi sebagai alat pembayaran. Nah, bisa saja dia itu emas, bisa saja itu bentuk vessel ya. Nah, dalam perdagangan internasional yang bersifat convertible. Nah, ya, convertible, oke. Nah, yang kedua itu adalah namanya kurs valuta asing, yaitu nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri sendiri. Nah, itulah pembayaran dalam kegiatan internasional ya, terutama dalam kurs perdagangan internasional. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, dari mana sih sumber devisa negara kan itu ya? Ya, jadi kalau namanya devisa itu sudah pasti adalah penerimaan negara dari luar negeri. Itu namanya devisa ya. Yang pertama pasti berasal dari kegiatan ekspor ya. Nah, yang kedua itu sudah pasti berasal dari perdagangan jasa, tapi antar luar negeri ya yang pastinya. Nah, kemudian sumber devisa negara itu yaitu dari kegiatan pariwisata. Nah, makanya sekarang pemerintah lagi gencar-gencarnya untuk memperbaiki beberapa objek wisata, terutama juga memperbaiki sumber atau arus jalannya gitu, sehingga lebih gampang orang untuk mencapai tempat wisata tersebut. Nah, makanya jalan sudah mulai diaspal, dibuat tol. Nah, itu dia. Jadi apalagi kita negara yang kaya akan alam dengan keindahan alam yang luar biasa, jadi bisa dijadikan sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan sumber penerimaan negara dari sektor pariwisata ya. Itu dia. Kemudian yang berikutnya itu adalah sumber devisa negara berasal dari pinjaman luar negeri atau bantuan luar negeri ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah hibah atau hadiah dari luar negeri. Hibah atau hadiah ya, hibah atau bantuan dari luar negeri. Kemudian sumber devisa negara yang berikutnya itu yaitu di mana berasal dari warga negara yang bekerja di luar negeri. Itu dia ya. Bisa saja dari pajaknya kan gitu. Kemudian yang berikutnya itu, yang terakhir sumber devisa negara itu adalah berasal dari warga negara yang bekerja di luar negeri. Nah, itulah beberapa sumber devisa atau penerimaan negara. Ingat ya, devisa itu penerimaan negara dari sektor luar negeri. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih fungsi devisa? Ya kan gitu. Nah, fungsinya itu ya, dimana yang pertama sebagai alat pembayaran antar negara. Yang kedua sebagai cadangan moneter negara, yang ketiga sebagai satuan hitung dan pengukur nilai dalam perdagangan internasional, yang keempat sebagai alat penimbun kekayaan,
Dan yang kelima sebagai alat penukar dalam perdagangan internasional. Nah, itulah 5 fungsi devisa ya secara umum. Oke, kita lanjut. Nah, faktor perubahan kurs ya. Yang pertama, sistem kurs yang dianut, artinya apa sih yang mempengaruhi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga kurs itu berubah-ubah. Yang pertama adalah sistem kurs yang dianut. Oke, yang kedua selera atau cita rasa masyarakat. Oke, yang ketiga keadaan neraca pembayaran. Nah, yang keempat adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi. Nah, yang namanya devaluasi dan revaluasi ya, devaluasi ini menaikkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing ya. Devaluasi menurunkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Kemudian revaluasi ini meningkatkan mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Ya, atau istilahnya kalau revaluasi kurs nilai tukar rupiah menguat terhadap dolar, gitu dia. Kalau devaluasi ya nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar. Nah, kira-kira begitu dia ya. Oke. Kemudian yang kelima yaitu keadaan kurs antar negara maju. Kemudian yang terakhir yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, itulah beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikutnya sistem kurs valuta asing. Yang pertama ada nanti namanya kurs tetap atau fixed exchange rate ya. Yang kedua nanti ada namanya kurs mengambang ya, floating exchange rate. Kemudian yang ketiga itu ada nanti namanya kurs stabil yaitu stable exchange rate. Nah, kemudian yang keempat yaitu kurs kurs multiply. Nah, ya itu dia. Jadi nanti di video selanjutnya juga saya akan buatkan video khusus untuk menghitung nilai kurs rupiah ya terhadap mata uang asing. Nanti videonya tersendiri saya buat. Ini masih penjelasan teorinya saja. Yang berikutnya sistem pembayaran internasional ya, di mana sistemnya itu adalah seperangkat kebijakan atau institusi atau praktik atau peraturan dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain ya. Baik, yang selanjutnya adalah cara pembayaran internasional. Nah, bagaimana cara pembayarannya? Yang pertama ada namanya sistem cash payment ya, di mana pembayarannya dilakukan secara tunai. Biasanya ini terjadi karena eksportirnya tidak saling mengenal dengan importirnya, atau bisa dikatakan kurang percaya lah gitu karena nggak saling mengenal ya. Kemudian ada yang berikutnya adalah namanya open account. Nah, open account ini merupakan cara pembayaran internasional yang dilakukan dengan cara barang yang telah dikirimkan kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar. Nah, biasanya dalam sistem pembayaran ini resiko itu ditanggung oleh eksportir ya. Sedangkan importir melakukan pembayaran setelah beberapa waktu atau terserah pada kebijakan importir tersebut. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya itu adalah commercial bill of exchange ya, atau yang disebut dengan wesel ya, dengan wesel, di mana merupakan surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, itu dia ya, wesel disebut ya. Biasanya waktu pembayaran draft disebut tenor ya, dimana commercial bills of exchange ini dikenal dengan istilah wesel ya, itu dia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah private compensation. Nah, private compensation ya, dimana ini merupakan metode pembayaran perdagangan internasional dengan cara melakukan kompensasi penuh atau sebagian utang piutang baik secara langsung maupun tidak langsung antara pembeli dan penjual. Nah, itu dia, dimana metode ini dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan transfer falas ke luar negeri. Nah, itu dia ya, private compensation. Nah, private ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu letter of credit ya, di mana letter of credit ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang yaitu importir, di mana bank tersebut menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. Nah, itu dia ya. Jadi letter of credit ini merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir.
Nah, itulah beberapa cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Oke, kita lanjut. Nah, berikutnya masalah neraca pembayaran ya. Yaitu di mana neraca pembayaran ini adalah catatan atau dokumen sistematis yang mengiktisarkan seluruh transaksi ekonomi antar penduduk atau residen suatu negara dengan penduduk negara lain selama masa tertentu, hanya 1 tahun ya. Itu dia. Oke, kemudian komponen neraca pembayaran yang pertama yaitu current account, yaitu neraca transaksi berjalan. Selanjutnya balance of trade, yaitu neraca perdagangan. Kemudian service account, yaitu neraca jasa. Kemudian unilateral account, yaitu neraca transaksi sepihak. Kemudian capital account, yaitu neraca modal. Dan yang terakhir reserve account, yaitu perubahan cadangan devisa. Nah, jadi ada nanti kamu akan temui namanya neraca pembayaran yang balance ya, atau seimbang, di mana jumlah yang masuk atau ekspor sama dengan impor. Nah, itu dia. Kemudian nanti ada neraca modal itu misalkan dicatat di sisi debit. Jadi gini dia, kalau neraca debit itu berarti uang kita keluar itu dia. Tapi terhadap kegiatan luar negeri ya. Kalau dia neraca kredit berarti uang kita masuk gitu ya, uang masuk dari luar negeri, itu dia ya, kalau dalam pencatatannya ya. Nah, itu dia, jadi jangan bingung nanti kalau ada soal misalkan pencatatan neraca kredit. Kalau dia katakan kredit berarti kita menerima uang dari luar negeri, bisa menerima misalkan pinjaman atau menerima ekspor. Nah, itu dia, kalau dia atau menerima pendapatan dari wisatawan luar negeri, itu dia. Kalau dia pencatatan neraca debit itu uang kita keluar ya. Kalau debit uang kita keluar, kita bayar utang atau kita impor. Nah, itu dia ya. Nah, itulah tadi komponen neraca pembayaran. Oke, terima kasih ya. Terima kasih sampai di sini pembelajaran untuk neraca pembayaran ya. Pesan saya tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker kalau keluar. Kalau bisa jangan keluar, hashtag di rumah aja ya. Di subscribe ya, dukung terus channel ini agar menjadi video pembelajaran ekonomi terbaik pastinya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu dalam video pembelajaran selanjutnya. Bye.